ada keganjilan. Baru-baru ini, MK mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik itu. Yang sejatinya itu sudah menarik, bahkan mengkangkangi aturan yang sebelumnya dibuat. Aturan sebelumnya dibuat 1/2013, masih zaman Mahfud waktu itu sebelum Maret, 28 Maret aturan itu dibuat. Itu konstruksi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu sesuai dengan sekarang, ada satu orang mantan hakim konstitusi, ada unsur pimpinan komisi yudisial dan lain-lain sebagainya. Lalu dibentuk lagi konsep Dewan Etik oleh MK yang sekarang. Ditempatkan sekretariatnya di bawah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Padahal seharusnya sesuai dengan Perpres 1 2012 itu ditempatkan di KAI. Dan tidak ada istilah Dewan Etik. Ini yang menjadi masalah. Nah, apabila kita mengkaji kembali hadirnya KAI itu kan, kita lihat pembahasan ketika Undang-Undang Dasar 45 dirubah. Itu untuk menunjang kekuasaan kehakiman, dikonstruksikan untuk mengawal Mahkamah Agung. Lalu ada putusan MK yang 005 itu yang sekarang itu sudah dikesampingkan sejatinya oleh MK sendiri. Nah, kalau masalah independensi, saya kira ketika kita mengawasi personal hakim, ini bukan masalah kelembagaan yang diawasi oleh KAI. Tidak ada singgung-menyinggungnya antara MK dalam melaksanakan tugas itu akan terpasung. Karena ini masalah personal dan itu pun jelas etik. Yang norma etik itu sendiri disetujui oleh kedua lembaga ini nantinya kalau menurut Perpu. Tapi ada yang kurang dalam pengawasan tersebut. Yang pertama itu terkait masa jabatan, masih juga dipertahankan 5 tahun dengan 2 kali periode. Saya sangat setuju apabila menggunakan masa jabatan cukup sekali, itu kalau bisa panjang, ada kemungkinan malah dibuat untuk seumur hidup. Kenapa? Karena mencari negarawan itu sangat sulit. Lalu proses seleksi melibatkan gaya. Sekarang sudah dituangkan di Perpu. Perihal Dewan Etik, seharusnya MK ini menarik kembali aturan itu. Lalu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu dilaksanakan. Nah, kalau ada yang bilang kalau bahwa implementasi dari penataan kontrolnya harus merubah Undang-Undang Dasar, saya setuju. Tapi kenapa berpikir berkurung terus? Perubahan itu harus formil. Toh konvensi sudah pernah terjadi juga. Misalnya peraturan pemerintah yang nomor X itu tahun 45, Indonesia seharusnya presidensial jadi parlementer. Itu konvensi yang terbukukan malah teraturkan. Lalu apa salahnya perubahan ini dituangkan cukup dengan revisi undang-undang terkait. Perpu tersebut sebaiknya disetujui oleh DPR, tapi dengan catatan kalau bisa masa jabatan ditambah. Syarat non-partisan, oke lah, karena ini masalah trauma masyarakat, mengembalikan trust MK. Saya sangat setuju tetap 7 tahun tersebut seseorang yang akan menjadi calon hakim konstitusi itu tidak ada di partai politik. Ya, pembaharuan komprehensif ini yang harus segera dilakukan. Apakah itu undang-undang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Karena yang disentuh oleh Perpu nomor 1 itu hanya Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang MK, perubahan kedua. Nah, perubahan terkait kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial ini sendirilah yang harus dilakukan oleh DPR dan Presiden secepatnya. Baik, sekian, terima kasih. Salam dari Penalas. Baik, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu diskusikan sedikit saja lagi. Ini mengenai hakim ini, Pak hakim ini. Kami dulu punya pengalaman ya di Timbres bareng-bareng Momuyu waktu itu. Itu yang kita menghasilkan Ibu Farida ya. Ibu Dwi juga. Anda tahu nggak? Kalau di tes terbuka, banyak orang nggak mau datang. Kita berharap pada waktu itu orang-orang seperti Erwanda Buku, ya, ada beberapa lagi itu nggak mau datang. Kalau mereka bilang, memang kita ini kurang apa? Kita bikin dokter puluhan dokter, kita urus negara itu puluhan tahun. Anda nggak percaya? Terus suruh tuh Margarito tes. Kan benar aja. Terus kita ini nggak nyari kerja loh. Masa sih?
Kalau ada negara perlu kita, panggil dong. Masa disuruh tes-tes kayak orang-orang job seeker gitu? Nggak mau. Akhirnya kamu datang itu Pak Herman, Profesor Herman Jakubu dan masuk akal. Orang dia direktur pasca sarjana, bikin dapurnya 20-an, ngurus-ngurus negara. Dia waktu disekap puluhan tahun, terus dites sama Margarita yang dokter kemarin sore. Bener aja gitu. Nggak mau. Nah gimana itu kalau kita terbuka? Nah coba itu. Dan apa Anda percaya bahwa tes terbuka itu nggak cicai di DPR? Nggak cicai di komisi yudisial? Yakin pada saya? Bisakah Anda yakinkan pada saya, pada kita semua bahwa rekrutmen terbuka itu tidak, atau rekrutmen terbuka itu adalah cara terbaik menutup seluruh peluang cicai? Siapa bisa kasih garansi? Ya. Kenapa rekrutmen secara terbuka itu sangat baik dibandingkan tertutup? Pertama, ketika dia terbuka, akuntabilitas itu bisa terjaga. Ketika dilakukan secara tertutup, kong kali kong akan lebih dimungkinkan. Jimli sedikit yang bikin Mahkamah Konstitusi itu persis seperti gadis muda yang manis, cantik, hebat sekali. Kan dibikin oleh Jimli Sidiki dan kawan-kawan. Mereka itu direkrut tanpa terbuka. Akhir doang ini bikin kacau. Maka dari itu, Pak. Maka dari itu. Yang bikin hebat itu kan orang-orang itu kan nggak terbuka itu. Pak Jimli, Pak Lica Batuki, Pak Ahmad Rusani, politisi, dan beberapa mereka era pertama itulah yang membuat Mahkamah Konstitusi begitu hebat di mata tidak saja di kita ini, tapi juga di mata dunia. Begini, saya banyak pengalaman menyeleksi anggota KPUD ya. Ini benar. Ini KPUD ini 39 kata Mahkamah Konstitusi 98% kekacauan di Republik ini, kesusahan pemilu kada ini gara-gara manusia-manusia yang namanya komisioner KPU itu. Oke. Ini pengalaman. Yang diseleksi bukan itu. Sebentar, Mas. Pengalaman saya misalnya begini. Ada beberapa tes ya. Ada tes kesehatan. Dia sehat. Tetapi dari tes psikologi dia gila gitu. Sebaliknya ada juga yang tes kesehatan dia tidak lolos, tapi secara psikologi dia ada juga yang tingkat intelektualnya tinggi, tapi di tingkat emosionalnya rendah. Jadi ini saya kira perlu ya tes psikologi seperti itu. Tapi sekali lagi waktu itu saya bilang ini satu hal yang tidak bisa diganggu gugat oleh kami, karena ini urusan psikologis, urusan teman-teman psikologi. Gitu. Karena jadi kita hanya menerima bersih saja. Hanya ada beberapa kalkulasi, misalnya kalau intelektualnya sekian, kemudian tingkat emosional sekian, kemudian daya kerjasama sekian, itu variatif. Saya mencatat ada orang yang sangat cerdas, ya, tetapi kalau diberikan jabatan itu berbahaya, Mas. Itu bisa berbahaya. Saya ada dari satu universitas paling ternama, cerdas sekali. Tapi secara psikologis itu berbahaya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa oke, kalau dokter itu lebih bagus daripada yang ini. Tidak. Bahwa itu kriteria formal, tetapi untuk menjabat itu kan ada parameter lain. Parameter psikologi selain parameter yang kesehatan dan seterusnya. Karena itu saya kira ya soal terbuka atau tidak itu, keterbukaan tentu penting. Itu keterbukaan itu kan dalam banyak aspek juga bisa dengan partisipasi segala macam ya, terbuka begitu, prosesnya terbuka. Tapi ada beberapa hal juga yang tidak bisa dibuka. Seseorang gila itu kan tidak bisa kita umumkan bahwa dia gila. Masa ada orang gila datang ikut tes hakim? Gimana? Masa ada orang gila datang ikut berdaftar jadi tes hakim? Ada. Ada. Bisa mungkin ada. Kita kan tidak tahu. Ya. Satu contoh misalnya ini Pak Jimli cerita soal ini teman saya dari ITB. Dia daftar ke Komnas HAM. Cerdas sekali. Apa kurangnya ITB? Ya. Tapi ketika dites adrenalinnya terlalu tinggi dan tidak cocok untuk menjabat itu. Karena dia bisa mengamuk-ngamuk. Berbahaya. Makanya dia nggak lolos. Saya bingung. Sisi lain ada teman dari yang ketua gaya di itu. Dede Utomo lolos. Saya bilang ke Pak Jimli, ini gimana? Yang jadi kriterianya homoseksualitas, karena memang sekarang menurut WHO itu kan homoseksualitas bukan penyakit ya, gitu.
yang ini normal secara seksual, dia gila, gitu. Karena dia adrenalinnya tinggi. Tapi yang tidak normal, ada perbedaan orientasi seksual, yang menurut masyarakat itu abnormal, normal, gitu. Kan menjadi masalah kayak gitu. Jadi saya kira harus komprehensif saja, kita termasuk pada hakim-hakim. Kita tidak tahu kalau dites akil itu sebenarnya seperti apa, kita tidak tahu. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi lama sekali kita menimbang antara pengetahuan, kemudian pengalaman organisasi, lalu kesehatan, kemudian tes psikologi, dan itu variannya banyak sekali. Tapi kita punya skor sampai akhirnya ada orang yang sangat cerdas kita tolak, gitu. Ada orang yang punya tetapi ada yang kecerdasannya tidak terlalu banyak, tapi dia mampu bekerja sama, mampu berempati segala macam. Dan semuanya tidak tergantung pada kita. Jadi kalau Mas Lalu saya kira kita dapat poin ya. Ada satu yang kalau kita mau sebagai orang hukum dan konstitusi gitu, ini soal negarawan. Bagaimana kita definisikan negarawan? Ada yang mau beli? Dulu Pak Burhanuddin Harahap jadi Perdana Menteri umur 38 tahun. Pak Muhammad Nasir jadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Penerangan umur baru 35. Pak Harto, Bung Karno jadi Presiden umur 40. Ya, dan Jenderal Sudirman jadi jenderal hanya usia 19 tahun. Jadi gimana itu? Apakah orang-orang itu tidak? Saya kira gini, ini soal sistem. Jadi kita akan menghindari gerontokrasi akhirnya. Negara ini hanya diurus sama orang tua, gitu kan? Kita tidak boleh ada proses politik, proses ketatanegaraan menua, gitu kan? Harus lebih memudah. Cuma begini, soal negarawan ini kan ada ini setelah teoritis. Saya kira ini juga menjadi, saya misalnya ketika itu ya memang agak sulit ketika menilai seseorang gitu, dia memiliki visi atau kemampuan teknis akan berbeda. Seorang politisi atau seorang administrator, dia secara teknis bagus. Seorang akademisi mungkin secara teknis bagus, tapi ketika dihadapkan pada persoalan kompleks belum tentu, karena butuh visi. Ini yang harus dinilai gitu. Leader itu kan visi, bukan teknis gitu. Nah, kadang kita terus terang saja kita menyepelekan soal ini, kan kita sering menilai ini profesional, kita lebih baik. Tidak, saya mengatakan profesional tidak baik untuk jadi leader. Tidak baik jadi leader, profesional itu. Leader itu bukan di situ, dia di visi. Nah, kemampuan menangkap visi ini yang mungkin juga ini negarawan, kan konstitusi kan bilang negarawan. Betul, itu negarawan. Gimana negarawan yang bisa disebutkan? Diberi bentuk gitu, negarawan. Saya kira kalau dari aspek ada aspek psikologi yang bisa menjelaskan itu. Tapi saya tidak ingin, karena saya tidak expert di situ. Tapi ada salah satu bagian yang bisa mengatakan bahwa dia misalnya secara teknis bagus, dari sisi empati, dari sisi keluasan, visi segala macam dia memiliki. Di situ bisa dinilai. Artinya, tapi bukan itu saja. Sangat kompleks. Terima kasih. Baik. Bu Dwi, silakan. Bu Dwi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menanggapi soal kinerja hakim, baik hakim konstitusi, tadi ada juga yang menulis Pak Panggabean ya, hakim yang ideal.